Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sabitun, bekerja di SMP Negeri 2 Kalibawang. Saya adalah peserta dari calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Wonosobo. Untuk rencana pengembangan yang saya lakukan, saya memberikan sebuah judul pada program saya, yaitu tahan kos. Apa itu tahan kos? Tahan kos adalah pemanfaatan lahan kosong. Latar belakang dari program yang saya buat ini adalah yang pertama, lahan kosong sekolah yang luas dan belum dimanfaatkan. Yang kedua, kurangnya minat siswa terhadap dunia pertanian. Adapun yang ketiga, yaitu bahwa 90% dari pekerjaan orang tua siswa atau wali murid adalah petani. Tujuan dari program yang saya buat adalah memanfaatkan lahan kosong menjadi tempat belajar dan tempat untuk menghasilkan produk secara ekonomi. Kemudian menggali potensi siswa pada dunia pertanian. Yang ketiga, menciptakan suasana asri. Yang keempat, menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang kelima, menumbuhkan kreativitas dan semangat belajar murid. Yang berikutnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi murid. Dan tujuan yang terakhir adalah menumbuhkan sikap gotong royong, bekerja keras, dan semangat. Adapun capaian langkah, pada tahap buat pertanyaan, 2 hari saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, penjaga sekolah, dan atau tukang kebun, dan juga dengan siswa. Kemudian pada tahapan ambil pelajaran, 2 hari saya mencari referensi di internet dan dengan guru dan juga siswa. Kemudian mencari sekolah lain yang telah melaksanakan program pemanfaatan lahan kosong sekolah. Pada tahapan gali mimpi selama 3 hari, yaitu presentasi dan diskusi dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan juga kepada siswa. Kemudian mencari narasumber, terutama dari guru atau wali murid. Kemudian menggunakan lahan kosong ini dapat digunakan untuk program pendidikan lingkungan dan melibatkan siswa dalam merawat tanaman, memahami ekosistem lokal, dan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Kemudian pada tahapan jabarkan rencana selama 2 minggu, yaitu menyusun alat dan bahan yang diperlukan, kemudian mengoordinasikan jadwal kegiatan kepada kepala sekolah, kepada guru, kemudian memberikan pilihan kepada siswa tentang tanaman yang akan ditanam, dan mengoordinasikan kepada siswa tentang waktu pelaksanaan kegiatan. Adapun pada tahap yang terakhir, yaitu tahapan atur eksekusi. Atur eksekusi ini akan dilaksanakan selama 4 bulan ke depan. Menyusun pengurus kelompok, membagi tugas-tugas dan jadwal pemeliharaan tanaman. Kemudian murid beraksi, melakukan aksi nyata dalam memanfaatkan lahan kosong. Struktur program dan mitra. Target program ini adalah kelas 7. Kemudian program ini akan dilakukan selama kurang lebih 5 bulan. Dilakukan di awal semester dan sebaiknya dilaksanakan pada semester 2. Di mana semester 2 ini antara bulan Januari sampai dengan Juni. Ada juga dipadukan dengan kegiatan P5,
di mana nilai gotong royong, kreatif, dan mandiri nantinya akan menjadi bagian dari kegiatan ini. Mitra utama dari kegiatan ini berdasarkan dari pemetaan aset di sekolah adalah murid, guru, dan koordinator P5 yang secara keseluruhan semua berkolaborasi dari mulai tahap awal terbentuk program, yaitu kepala sekolah, guru, koordinator P5, orang tua, atau wali siswa. Kapasitas yang dimiliki kelas atau yang dimiliki sekolah. Yang pertama adalah modal manusia. Di sini untuk modal manusia ada murid, kemudian guru, koordinator P5, tukang kebun, dan wali kelas. Kemudian untuk model sosial, koordinasi, interaksi, komunikasi, dan kolaborasi. Modal fisik adalah ruang kelas, kebun kosong, ballpoint, komputer, proyektor, dan printer. Kemudian untuk modal finansial atau modal finansial yaitu dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Untuk modal politik yaitu kebijakan dari kepala sekolah. Rencana evaluasi. Program ini dilakukan evaluasi setiap 2 minggu sekali. Evaluasi ini dilakukan secara kolaborasi antara wali kelas dan koordinator P5 dengan mempertimbangkan suara murid dengan melakukan wawancara dan evaluasi. Kemungkinan tantangan yang akan muncul pada program ini yang pertama adalah tentang logistik dan sumber daya, di mana tantangan dalam menyediakan peralatan dan input seperti bibit, pupuk, dan peralatan. Kemudian yang kedua, memastikan ketersediaan air yang memadai untuk penyiraman tanaman. Ini makanya program ini sangat cocok dilaksanakan di semester 2 antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Kemungkinan tantangan yang kedua adalah tentang pengelolaan waktu. Yang menjadi tantangan dalam pengelolaan waktu adalah menyelaraskan kegiatan dengan jadwal pembelajaran akademis sehingga tidak mengganggu kurikulum reguler. Kemudian tantangan yang ketiga adalah pengelolaan ruang, bahwa memastikan bahwa lahan yang tersedia mencukupi dan sesuai dengan kegiatan yang akan ditentukan. Kemudian menyusun rencana tata ruang yang efektif agar tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan baik. Kemudian tantangan yang keempat yaitu tentang tantangan iklim dan musim. Mengatasi tantangan musim atau musim tertentu atau fluktuasi iklim yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, ini menjadi sesuatu yang penting sehingga dalam membuat program ini harus mempertimbangkan adanya dari musim ini. Kemudian menyusun rencana cadangan untuk mengatasi perubahan cuaca yang tiba-tiba. Demikian terkait dengan program pengembangan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.